ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang Islam, sebagai orang mukmin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Sang Pencipta, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah yang mana seperti mengingat sebanyak-banyaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman insyaallah untuk mengingatnya kapanpun dan dimanapun, sebanyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun. Hendaklah kalian bersyukur terhadap nikmatku. Jangan kamu menjadi orang yang kufur. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, senang, sedih, hendaknya kita sebagai hamba Allah dan sebagai orang muslim, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kita melakukan salat hanya untuk mengingat Allah, tanda mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah dari perbuatan yang mungkar dan fahsya dan munkar. Yang mana Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, yang mana mengatakan ayat ini mencakup dua hal. Yang pertama, tarkul munkarat wal fawahish, yaitu yang mana solat mencakup untuk meninggalkan suatu kemungkaran dan perbuatan yang keji. Yang kemudian yang kedua yaitu dzikrullahi ta'ala wa huwal matlubu al-akbar. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, perihal yang kedua, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang kedua ini adalah merupakan hal yang terpenting untuk mendirikan solat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingatnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menganjurkan, memerintahkan kita berzikir kepadanya setiap solat, setiap setelah selesai solat. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apabila sesudah sholat,
kamu melakukan salat, fadhkurullah qiyama, hendaklah kamu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Kapan, dalam kondisi apapun kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abdullah bin Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan tentang ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuta'a wala yu'sa, thumma ayyudhkara wala yunsa, wa yushkara wala yukfar. Kata Rasulullah, hendaknya Allah itu ditaati, bukan dimaksiati. Hendaknya Allah itu diingati, bukan dilupakan. Hendaknya Allah itu disyukuri, bukan dikufuri. Jadi kita sebagai hamba Allah hendaknya selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Yang mana Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Kapanpun ia ingat Allah. Di saat ia berperang ingat Allah, di saat dia beristirahat ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hati kita bisa menjadi tentram, nyaman, aman, tenang dari segala permasalahan yang ada. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya mengingat Allah dapat menenangkan jiwa, hati kita. Biarpun kita dalam keadaan masalah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bimbang, hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa membukakan permasalahan, memecahkan permasalahan seseorang hamba. Hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya yang beriman, terkhususnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas kemudian kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang mati dan hidup, yang seperti diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang al-hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Subhanallah. Itulah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, sebagai hamba Allah, hendaknya kita mengingat siapa yang telah menciptakan kita, siapa yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam terutama. Maka kita bersyukur kepada Allah, mengingat apa-apa yang telah karunia Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hendaknya kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.